Kalau soal duit, udah deh, nggak usah pikirin, ya. Belum lagi dipecat. Belum. Udah talak 3 Kak. Hancur itu perasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Kita kembali ke Amelda Safitri atau siapa namanya si Semeton ya. Yang jelas kita pernah ngebahas ini sebelumnya. Yang menarik sekarang adalah ketika masihnya ke Bupati begitu ya, Bupati yang ada di Banda Aceh begitu. Tapi komentar yang disampaikan adalah Bupati ingin menyatukan kembali Imelda dengan suaminya begitu ya, biar tidak terjadi riuh begitu seperti sekarang ya. Karena sudah masuk berita nasional begitu ya, termasuk kemarin juga hadir di podcastnya Bang Densu begitu. Yang menarik adalah kembali lagi Semeton ya akan disatukan. Tapi informasi dari Imelda sendiri bahwa beliau sudah ditalak 3. Ini mari kita reaksi ya, bagaimana sih pendapat Bupati dan pendapat salah satu artis terkenal di Banda Aceh juga. Jadi gimana video lengkapnya? Ini dia. Kalau soal duit, udah deh, nggak usah pikirin, ya. Ya, ingat kegantengan hanya sementara, kebutuhan hidup adalah selama hidup. Jadi pilihlah laki-laki yang tepat. Informasi yang beredar, Bapak juga pecat ya. Belum dipecat ya. Satu PP yang baru dilantik itu Pak. Kalau PP yang baru yang menceraikan istrinya. Itu benar Pak, dipecat yang mana? Belum lagi dipecat. Belum. Apa pun belum. Sekarang kita ada kesana penyelidikan dulu. Baru kita ajak ya. Dan kita utamakan kalau bagi pribadi saya dan juga sebagai bupati saya harus dirujukkan kembali mereka. Nggak ada cinta cerai-cerai. Dan mereka kan belum bercerai habis. Ya, itu harus kita mediasi sebaik-baiknya supaya dapat mereka ya harus bersatu kembali, karena ya yang paling kita sedihkan anak. Mereka anak punya anak 2. Ini. Udah talak 3 Kak. Nggak bisa balik lagi ya. Tahu. Harus nikah dulu deh ceritanya. Tunggu apa ini? Kalau nikah ya nikah. Maksudnya kalau mau kembali kau sama dia harus nikah dulu kau. Kerjaan. Ya emang gitu. Kalau udah talak 3 emang gitu ya kawan-kawan semua kan. Harus nikah dulu sinyalnya sama laki-laki lain. Kalau udah dicerai udah bisa nikah sama siapa lagi. Itu kamu sampai segini ya nggak diuang. Suka udah. Ya sudah kita buka lembaran baru ya. Doa dari ibu luar biasa, amin ya Allah. Amin. Salam dari Kota Cani. Kota Cani, apa kabar Kota Cani? Kota Cani nggak tahu. Kayak aku Kota Cani, kalau bahasa Kota Cani ngerti, tapi ngomongnya susah. Karena mama orang Kota Cani. Dari kecil juga pernah SD di Kota Cani, tepatnya itu di daerah Putu Meliu. Tumli kalau nggak salah, sama di Lei Sumur ya. Salam dari sampai itu salam, amin ya Allah. Kita Cani kita Cani. Kita jalan. Sehancur itu perasaan. Perceraian yang dia lantarkan di tanggal 15 itu sangat menyakitkan bagi saya. Impian yang sudah saya harapkan dengan anak-anak kandas, dan dia tidak mau pulang dan dia tetap kekeh ingin menceraikan saya gitu. Mungkin karena saya kurang sempurna kali ya, saya ikhlas untuk terima hal itu. Mungkin dari penampilan saya yang kurang menyenangkan lagi gitu. Kamu kurang mengurus diri gitu. Kamu merasanya jadi minder ya? Berarti mental kamu hancur. Kalau fisik dia tidak pernah kasar, tapi kalau batin udah cukup. Aku dengar dari tetangga katanya sempat sampai akhirnya minta makan. Tadi Bu Vina tuh cerita katanya sempat dia tuh kangen kamu ngetok-ngetok rumahnya, minta tolong. Itu benar itu? Waktu itu kejadiannya itu pas baru di tanggal 17 Agustus ya. Saya jualan dari pagi sampai sore, terus belum sempat beli beras gitu. Dan anak udah lapar ya, jadi saya ke rumah dia. Kak, ada nasi? Oh ada. Numpang makan aku, ya ambillah katanya. Udah makan, saya suapin anak-anak. Tapi kadang tanpa diminta pun kami antarkan. Karena kami antarkan banyak tetangga-tetangga tuh ganti-ganti ngantar kau nasi sama dia. Karena kalau Ibu Pina ini istilahnya jangan segan gitu ya dia. Kalau si Pina nggak segan, orangnya memang cepat ceplos, enak orangnya. Enak orang. Tapi kalau yang lain-lain itu memang tanpa diminta didatangkan sendiri sambil nongkrong duduk di rumah dia, bawa nasi, bawa lauk. Tapi itulah kan karena gara-gara video aku yang viral kan
Yang dihujat aku pertama itu dari keluarga dia. Sampai mau dilaporin, dipenjarakan. Tapi aku nggak ada salah, kata-kataku nggak ada yang salah. Aku cuma momen perpisahan dengan tetangga, bukan momen rumah tangga yang berantakan, kan itu. Nggak disebut nama, nggak sebut apa. Mau dipenjarakan, aku bilang. Dikarenakan naik statusnya si Fitri. Oh iya sih. Nah, cuma asal mula yang viralnya kan dari aku. Tapi orang belum ngerti. Ini maksudnya apa gitu kan. Pas dia naik kan baru orang ngerti. Baru paham. Setelah kau dapat P3K, kau gini kan gitu, terus paham orang. Tapi setelah itu viral, saya dengar katanya suami akhirnya dipecat atau nggak jadi pengangkatannya, itu benar nggak? Kalau dipecat belum. Masih ada tahap dibicarakan dulu atau masih ada tahap pemeriksaan gitu. Oke. Dan belum ada konfirmasi apa-apa ke saya. Dari pihak dari keluarga suami tidak ada menghubungi saya juga, dari pihak lain untuk yang tahap ini belum juga ada gitu. Ojai kejadian lagi nyawa, mana viral. Ya itulah. Rumah sadonya rumah kawan-kawan. Sebenarnya ya mungkin rezeki Kak Imelda Safitrinya mentau mungkin melalui jalurnya. Alhamdulillah sekarang beliau itu sudah ada bantuan, sudah ada diberikan handphone atau segala macam menan lah karena bantuan. Hanya betul jika jalur rezeki gaknya, walaupun ada di balik sakitnya hati ini akan ada rezeki yang mengalir lebih daripada itu kan menan yang kan. Tapi pada dasar syaralun, aturan yang rata-rata aku batik mau inang mau agam aturan nak lewat mana urinang nak lewat P3K pasti ditrela kau. Rata-rata aku lagi hang batik kajak pengadilan katanya engkau. Cuma nak si bangnya bak viral. Sebenarnya ramai sih urin yang bangkal lewat P3K lekor-lekor hana yumle. Pegah tu lekor man kepuan mantap bertahan ngagaknya. Wate intak-intak ngah Honda Pro gambang dia bangkal lewat P3K karena abang lain lah. Memang rata-rata lagi nya hana tu di tengah pan. Consider kejadian lagi nya syaralun. Rata-rata uragam pasal kan nama ia berbaju ke lagi jin. Nyok abang yang uragam dengan mother kan. Tapi ya begitulah guys, nggak mesti harus lewat P3K. Napa yang bacut, napa yang dalam kantong sejuta, yang kamu mulai minta baru lain. Rata-rata tak kala lagi nyambat kita sebagai perempuan simpati, ya kan simpati juga. Semoga tidak akan terulang lagi seperti ini. Tapi pada dasarnya lu, kojai kejadian lagi nyawa, mana viral. Ana viral berarti menuju tangga bahwa rezeki kagak tentu kali Allah. Jadi Kak Imelda nyan pi bangkana rezeki ukur. Kiban cara menyembuhkan hati yang luka. Baik tak fikir masalah lakau. Tenang, terus kerja yang tak terus juga lakau baru. Baik tak fikir mengenai lakau. Karena hanya masalah rumah tangga. Ya, kan. Mengenai P3K-nya rata-rata saya urin yang kalewat P3K kagak cerita lakau dia kan menanti asal kalewat P3K. Lepas jum gaji P3K ada kan toy repeng. Ya, hana tuah lewat P3K. Nah pada tiamah god pada hana kai tikos kita marah baru. Itu sebetulnya ya, dan bijak sekali kalau Bupati di sana ingin menyatukan kembali begitu. Tapi yang terjadi kan butuh proses, karena kalau tidak salah udah talak 3 katanya ya, dan proses menyatukan lagi memang harus agak sulit begitu ya. Dan apa yang terjadi juga sebetulnya banyak yang menginginkan dan banyak juga yang tidak menginginkan begitu. Tapi intinya rezeki orang siapa yang tahu begitu. Sebetulnya kita lihat sekarang setelah diceraikan justru Imelda sendiri punya rezeki yang luar biasa begitu ya, dari podcast sana sini, dari sumbangan sana sini juga untuk modal usaha dan sebagainya. Intinya bahwa sekarang yang jadi perhatian Imelda sendiri adalah anaknya begitu. Kalau kita lihat podcast kembali dari Bang Densu, pesan untuk suaminya pun tolong anak jangan ditinggalkan, jangan diabaikan begitu ya. Dan semakin menarik sebetulnya, dan ada juga pernyataan dari salah satu yang di sana tentang yang berpihak di situ, yang menyangkut begitu sebetulnya di sana, bagaimana sekarang akan dilakukan mediasi mungkin ya untuk menyatukan Imelda, dan kita dengar kembali bagaimana pendapat netizen di sana ya. Ini dia videonya. Atau saya Alima mengundang saya ke kafenya, tetap saya hargai tendangannya. Mudah-mudahan insya Allah kafenya maju sepenuhnya. Belum lagi dipecat ya. Tanpa dia perlu hidup. Tuh. Namanya Melda Safitri, seorang ibu beranak 2. Diceraikan suaminya yang Satpol PP ketika suaminya lolos P3K. 3 hari sebelum pelantikan diceraikan. Kemudian Melda beserta anak-anaknya kembali ke rumah orang tuanya. Disaksikan oleh warga sekitar, sempat terekam sehingga viral di media sosial. Sungguh ironis.
tidak bisa berkata-kata lagi. Hanya untuk Melda, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Bagi perempuan yang tetap tegar dan kuat ketika diperlakukan tidak adil atau disakiti suaminya, maka akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung banyaknya. Itu adalah bentuk penghargaan Allah bagi perempuan-perempuan yang kuat ketika disakiti. Ma, aku tidak pernah pegang uang sebanyak ini. Itulah ucapan Melda Savitri saat diberi uang yang sangat banyak oleh Sheila Saukia. Ya, hari ini Melda Savitri bertemu langsung dengan Sheila Saukia. DNA dalam pertemuan tersebut, ia langsung dapat uang dari Sheila Saukia. Tangis haru pun tidak dapat dihindari. Ya Allah, bukakanlah lagi rezekimu untuk Melda. Ini untuk hari lulus P3K, malah mau menceraikan istrinya. Woi Kampang, kau mikir Kampang, siapa yang menemani kau dari nol? Giliran kau lulus P3K, minta cerai pula kau. Kepada Pak Bupati, Pak Gubernur yang bersangkutan ya, sekalian ya Pak Presiden, Pak, kalau bisa pecat aja Pak orang-orang yang kayak gini Pak ya. Soalnya P3K ini bukan ajang untuk perceraian Pak ya. Dia kira dapat SK ini langsung ke pengadilan agama. Ya bukan longot. Dapat SK itu paling gadekan ke bank. Ini malah pengadilan agama pula. Yang lulus P3K ini bukan ajang ini perceraian ya. Pengadilan agama, Kampang ya, bikin emosi aja Kampang ini. Sini kau tai kucing. Di Kashel ya, lagi live sekarang. Ya, lagi live. Jadi, aku sampai gemetar. Jadi kan tiba-tiba aja spontan gitu kan. Karena kan banyak banget yang suka tunik atasannya Melda waktu podcast kemarin, ya kan, cantik bajunya elegan gitu kan. Jadi kami memutuskan tiba-tiba aja di 50.000 per piece-nya itu untuk Melda. Jadi kalau bajunya laku 500, 25 juta untuk Melda. Kalau bajunya laku 1.000, 50 juta untuk Melda. Kalau bajunya laku 2.000, 100 juta. Dari baju yang dia pakai sendiri, ya. Hasil dari baju yang dia pakai sendiri, ya. Jadi ini badan metuah, bawa keberkahan. Amin. Kita hitung udah berapa piece, cuma beberapa menit si Melda berdiri di sini. Ya, cuma berapa menit aja ya Melda berdiri di sini ya. Melda dapat 93 juta. 93 juta nih, Melda dapat 93 juta. Pokoknya semua bukan Melda aja, kalian semuanya wanita Indonesia semangat. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini ya. Oke, ya, Masya Allah, berkah, makasih banyak. Itu Melda udah dapat 93 juta untuk hari ini. Nanti nggak tahu apa-apa lagi nanti ke depannya. Mungkin ada besok, ada launching tas, ada ini, pokoknya nanti dikabarin. Pokoknya Melda ngasuhin duit ini 93 juta ya. Karena bajunya laku 1.865 piece, 1.865 bajunya laku ya, berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin sosok JS, pria asal Aceh Singkil yang viral karena menceraikan istrinya usai diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), akhirnya muncul ke publik. Kemunculan JS sontak menarik perhatian netizen yang sejak awal penasaran dengan sosok di balik kisah pilu tersebut. Diketahui, JS merupakan suami dari Melda Savitri, wanita yang sempat membagikan kisah rumah tangganya yang berakhir tak lama sebelum pelantikan sang suami sebagai PPPK. Sebelumnya, publik tersentuh dengan cerita Melda yang mengaku telah mendampingi JS sejak awal perjuangan, bahkan rela hidup sederhana dan membantu keuangan keluarga dengan berjualan cabai. Dari hasil jualannya itu, Melda bahkan sempat membelikan pakaian untuk suaminya saat proses seleksi PPPK berlangsung. Namun, setelah dinyatakan lulus dan resmi diangkat menjadi PPPK, JS justru menceraikan istrinya. Kini, setelah beberapa hari diam, JS yang merupakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Aceh Singkil akhirnya buka suara kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, Aceh Singkil, Rabu 23 Oktober mengungkap pengakuan JS terkait berita yang belakangan beredar secara masif. Menurut JS, permasalahan rumah tangganya sudah lama muncul, jauh sebelum dirinya lulus PPPK. Namun, proses perceraian tetap tidak sesuai dengan regulasi aparatur sipil negara, ASN. Kepala BKPSDM Aceh Singkil, Azman, mengatakan,
berdasarkan hasil klarifikasi, perceraian tersebut tidak terjadi mendadak menjelang pelantikan PPPK seperti yang ramai diberitakan. Perceraian dilakukan pada 14 September 2025 dihadiri kepala desa dan keluarga kedua pasangan itu. Menurut Azman, istri JS, Melda Safitri, juga hadir dalam pertemuan keluarga yang digelar di Desa Kampung Siti Ambia, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Dalam rapat keluarga itu, ada surat pernyataan juga ditandatangani istrinya. Ia menambahkan, tim penegakan disiplin BKPSDM Aceh Singkil masih memproses klarifikasi dan mediasi terkait kasus tersebut untuk memastikan semuanya sesuai aturan. Itu sebentar videonya ya. Mudah-mudahan videonya bisa memberikan informasi terbaru ya terkait dengan sekarang istri diceraikan lantaran suami lulus P3K. Ini menjadi viral. Yang menarik adalah begini ya, kalau wanita satu tersakiti, wanita seluruh dunia ikut mendukung begitu ya. Laki-laki apa kabarnya? Tetap jaga persatuan dan solidaritas betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.